Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di Tekang yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja kita panjatkan kepada Allah yang Maha Esa, puji kita haturkan kepada Allah yang Maha Suci, syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada malam ini dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, di samping juga niat-niat baik yang lainnya. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, ikutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 24 di bulan Safar tahun 1445 Hijriah, yaitu dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Bitilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. salawatullah alaika, asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bali Rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul adad in abana biwujudi al-Mustafa Hadi Muhammad. Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban 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 ya marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban tala'al min zaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta' kun syafi'an ya habibi yauma asri wajtima' tala'al Taru alaina min saniyatil wada wa tasyukru alaina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa rafiqukumullah. Diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman pada bait yang ke-8 4 macam cabang perbuatan iman yang apabila kita bisa
melakukannya, mengamalkannya, merealisasikannya di dalam kehidupan kita, maka insya Allah akan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 macam cabang perbuatan iman tersebut yang terdapat di dalam bait yang ke-8 di dalam kitab Syu'abul Iman. Yang pertama adalah mencintai Allah. Yang kedua adalah takut akan pedihnya azab Allah di alam akhirat. Yang ketiga, selalu mengharapkan rahmat Allah, selalu berharap akan rahmat Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban Pak Jepri dari Citra Indah. Ya, Pak Jepri. Alhamdulillah ya. Ini dah aja. Iya, itu lagi pada ngaji juga. Oh iya. Dan yang keempat adalah bertawakal kepada Allah. Nah, apabila kita dapat merealisasikannya 4 hal tersebut, insya Allah ini akan membantu untuk menyempurnakan keimanan kita yang ada di dalam hati kita. Adapun keterangannya yang terdapat pada bait yang ke-8 di dalam kitab Syu'abul Iman tersebut, yaitu wahbub ilahaka khab alima iqabih wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Nah, itu baiknya. Kalau sama santri ini dinadomkan. Wahbub ilahaka khab alima iqabih wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Wahbub ilahaka khab alima iqabih wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Wahbub ilahaka khab alima iqabih wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Wali rahmatirju tawakkalan ya muslimu. Baik tersebut, keterangan tersebut kita artikan. Wahbub, dan cintailah olehmu ilahaka akan Tuhanmu. Wahbub ilahaka, cintailah Tuhanmu, yaitu Allah. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan di dalam ajaran agama Islam, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga diperintahkan oleh para ulama agar kita mencintai Allah, agar di hati kita tertanam rasa cinta, rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah adalah merupakan cinta yang sejati, dan cinta kita kepada Allah itu bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, dari murkanya Allah. Maka oleh karenanya siapapun yang ingin selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, barokah hidupnya dunia akhirat, yang ingin selamat dari azab Allah di neraka nanti, maka yuk kita tanamkan di hati kita rasa cinta kita kepada Allah, dan yuk kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mengimplementasikan, untuk mengaplikasikan, merealisasikan rasa cinta kita di hati kita kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, juga dengan cara mengikuti ajaran Islam
mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya, surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang ketiga, ayat 31, di mana dalam ayat tersebut Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tu'minuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, "Qul," katakanlah oleh Muhammad, "in kuntum," jika ada kamu sekalian, tuhibbuna, mencintai Allah, kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kamu, dzunubakum, akan dosa-dosa kamu. Wallahu, bermula Allah, ghafurun, itu maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Berdasarkan ayat ini sangatlah jelas bahwa apabila kita benar-benar cinta kepada Allah, dan apabila kita benar-benar ada cinta kepada Allah, maka yuk kita manifestasikan, yuk kita buktikan, kita implementasikan, kita aplikasikan, kita realisasikan rasa cinta kita di hati kita kepada Allah, di antaranya dengan cara mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasihnya Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, "Fattabi'uni," maka ikutilah aku. Katakan olehmu Muhammad kepada umatmu, kalau mereka benar-benar cinta kepada aku, katakan olehmu kepada mereka, "Ittabi'uni," ikuti aku. Karena ajaran yang aku bawa itu semuanya adalah bersumber dari wahyu Allah, bersumber dari firman Allah. Ajaran Islam yang aku bawa itu semuanya adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita cinta kepada Allah, buktikan cinta kita kepada Allah di antaranya dengan mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Allah, "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Apabila kita telah mampu membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah, dengan mengamalkan perintah-perintah Rasulullah, dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, dengan mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah, apabila kita telah mampu membuktikan itu semuanya, maka Allah menjamin kepada kita, "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jaminan Allah untuk orang yang mampu membuktikan cintaannya kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah adalah Allah akan mencintai kita, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Apabila seorang hamba Allah telah mendapatkan ampunan dosa dari Allah dan telah dicintai oleh Allah, tentu hamba yang seperti ini kelak di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu cabang perbuatan iman yang ke-10 yang harus kita miliki, yang harus kita pahami, yang harus kita aplikasikan, yang harus kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, wahbub ilahaka, cintailah Tuhan. Tentu orang yang cinta kepada Allah tentu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Artinya ketika umpama misalnya jikalau apabila seandainya seseorang mengatakan aku cinta kepada Allah, tapi ciri-ciri cintanya kepada Allah tidak ada, tidak terdapat pada orang tersebut,
maka jelas pengakuan cintanya kepada Allah adalah dusta belaka, adalah kebohongan belaka. Tidak perlu kita mengatakan aku cinta kepada Allah, yang penting kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Di antaranya ciri-cirinya cinta kepada Allah, yang pertama tadi, mengikuti Rasulullah. Jadi apapun yang telah diajarkan oleh Rasulullah, yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, yang telah diperbuat oleh Rasulullah, ikuti. Jadi kata beliau, ikuti apa yang aku ajarkan kepada kamu, amalkan apa yang aku ajarkan kepada kamu, dan tinggalkan apa yang aku larang darimu. Dan jangan sekali-kali kamu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang tidak aku terangkan, karena apabila aku menerangkannya, kamu tidak akan mampu mengamalkannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu yang pertama, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan cara mengikuti ajaran Islam, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah membawa ajaran Islam itu atas perintah Allah. Rasulullah melakukan sesuatu, mengajarkan sesuatu, mencontohkan sesuatu, itu berdasarkan wahyu Allah yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Artinya, kalau kita mengikuti Rasulullah, kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu samalah artinya kita mengikuti Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena Rasulullah perintahnya itu adalah berdasarkan perintah Allah, larangannya juga adalah berdasarkan larangan Allah. Artinya perintah-perintah beliau, larangan-larangan beliau adalah juga perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Karena beliau adalah Rasulullah, beliau adalah utusan Allah. Beliau diutus oleh Allah kalaupun dengan membawa wahyu Allah, dengan membawa kitab suci Al-Quran yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Nah itu yang pertama, cirinya orang yang cinta kepada Allah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 59, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Dengan taat kepada Rasulullah itu artinya kita taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengumpulkan ia di dalam sorga bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya surat 4 An-Nisa juz 5 ayat 69. Kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika, maka mereka itulah, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin, maka mereka itulah akan bersama orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu dari golongan para nabi, wasiddiqin, dan dari golongan para siddiqin, wasyuhada, dan dari golongan para syuhada, wassalihin, dan dari golongan para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang kedua, orang yang cinta kepada Allah, cirinya yang kedua adalah ia banyak menyebut nama Allah.
Artinya ia banyak berzikir kepada Allah. Lisannya berzikir kepada Allah, hatinya berzikir kepada Allah, bahkan seluruh anggota badannya pun berzikir kepada Allah. Karena sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa berzikir itu ada tiga. Ada adzikru bil lisan, ada adzikru bil qalbi, ada adzikru bil arkan. Ada dengan lisan seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu berzikir dengan lisan, diucapkan dengan lisan, terdengar oleh telinga, ada suara yang keluar. Yang kedua ada adzikru bil qalbi, zikir di dalam hati, tidak diucapkan dengan lisan. Zikir di dalam hati ini tidak ada suara yang terdengar, tapi terasa di hati. Nah, zikir di dalam hati namanya zikir khofi. Nah, zikir di dalam hati ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Artinya zikir di dalam hati tidak terikat oleh waktu, oleh ruangan, oleh tempat. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, zikir di dalam hati bisa lakukan. Bahkan di toilet sekalipun boleh kita berzikir kepada Allah, tapi di dalam hati, jangan diucapkan. Itu namanya zikir khafi, zikir samar. Nggak ada yang tahu kalau kita lagi berzikir hati kita. Yang tahu hanya Allah dengan kita sendiri. Dan zikir di hati nggak usah diucapkan, nggak usah dijelasin sama orang lain. Saya lagi berzikir dalam hati, nggak usah. Nanti timbulnya riya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adzikru bil arkan, ada zikir dengan anggota badan. Jadi seluruh anggota badannya dari mulai ujung rambut sampai ujung telapak kaki semuanya berzikir, bergetar badannya ketika menyebut nama Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Terus wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, apabila disebut nama Allah bergetar seluruh tubuhnya. Disebut oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambahlah keimanan mereka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, cirinya orang yang cinta kepada Allah banyak berzikir kepada Allah. Terutama berzikir setelah sholat fardu 5 waktu. Kalau memang kita tidak ada keperluan lain. Sebenarnya walaupun ada keperluan lain, mau buru-buru, tetap lakukan zikir dalam perjalanan, di kendaraan, sambil jalan, nggak masalah. Karena itu masih termasuk kesunahan sholat. Kesunahan sholat yang sunnah dikerjakan setelah sholat selesai, yaitu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat 4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, fadhkurullaha, maka hendaklah kamu berzikir kepada Allah qiyaman, baik dalam keadaan berdiri berarti sambil jalan karena ada keperluan buru-buru, wa qu'udan maupun dalam keadaan duduk berarti masih di masjid, masih posisi menghadap kiblat, masih di tempat sholatnya, wa 'ala junubikum, dan ataupun dalam keadaan berbaring berarti orang yang sedang sakit dia berzikir sambil berbaring. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu aktsara min dzikri, tentu ia akan lebih banyak menyebut yang ia cintai. Ya, ibarat kita dulu loh, kita kan pernah mengalami masa remaja, masa muda, masa pubertas, pernah mengalami jatuh cinta kepada seorang wanita, pernah mengalami kasmaran. Nah, ketika seorang laki-laki, seorang pemuda, seorang remaja jatuh cinta kepada seorang wanita,
tentu dia akan banyak ingat wanita yang ia cintai itu. Wanita yang ia cintai akan selalu diingat. Aku mau tidur ingat kamu. Aku mau makan ingat kamu. Aku mau beol ingat kamu. Ingat terus kepada yang dicintainya. Bahkan ngobrol sama teman yang diceritakan pacarnya disebut-sebut terus. Demikian pula halnya, kalaulah kita cinta kepada Allah, kita harus banyak ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan yang sebanyak-banyaknya. Artinya kapanpun dimanapun dalam keadaan bagaimanapun, sebut nama Allah, berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Karena kita cinta kepada Allah. Balasannya dari Allah apa? Wa a'adda lahum ajran karima. Allah benar-benar menyediakan untuk mereka yang cinta kepada Allah dan banyak menyebut nama Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, ajron karimah, pahala yang mulia di dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bersama Allah. Artinya apa? Artinya kita selalu merasakan kehadiran Allah di dalam kita. Artinya kita selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah. Nah, kita harus berusaha ke arah sana. Nah, ini yang dimaksud dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah telah bersabda, kun ma'allah. Jadilah engkau selalu bersama Allah. Jika engkau sendiri, yang kedua Allah. Jika engkau berdua, yang ketiga Allah. Jika engkau bertiga, yang keempat Allah. Artinya, dimanapun engkau berada, Allah melihat engkau. Allah memonitor. Allah melihatmu. Apapun yang kamu lakukan, baik atau buruk, itu dilihat oleh Allah dan akan dibalas. Jadi kalau dalam bahasa ihsan, Rasulullah bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau menyembah kepada Allah, engkau mengabdi kepada Allah, engkau menghambakan diri kepada Allah, engkau berbakti kepada Allah, engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinkan dalam hatimu bahwa Allah melihatmu. Rasakan oleh hatimu bahwa engkau dilihat oleh Allah. Kapan saja, di mana saja, Allah melihatmu, melihat perbuatanmu, baik dan buruk yang kamu lakukan. Allah melihatnya dan akan membalasnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun huwa yaraka. Para jamaah, itu yang kedua, cirinya orang yang cinta kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut nama Allah. Dan kalau bisa, ibadah yang kita lakukan kepada Allah jangan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban saja.
Kalau selama ini kita sholat, puasa Ramadan, dan lain sebagainya lah, hanya sebatas menggugurkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, itu masih kelas rendah. Masih kelas rendah itu, tingkatannya rendah. Nah, tingkatkan. Bagaimana caranya? Caranya, jadi ibadah apapun yang kita lakukan kepada Allah, dasarnya cinta kepada Allah. Kalau sudah dasarnya cinta, pasti melakukan ibadahnya senang, suka. Karena dasarnya cinta. Bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Ya, kita sholat untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah. Akan gugur kewajiban sholatnya kalau sholatnya sah, didasari ilmunya. Kalau sholatnya enggak sah, berarti kewajibannya kepada Allah belum gugur. Maka kita tingkatkan ibadah kepada Allah, dasarnya adalah cinta kepada Allah. Kalau cinta, kita melakukannya akan senang. Ibarat kita ya punya pacar, punya kekasih. Kekasih kita ada permintaan kepada kita supaya kita membawa tasnya. Ya kita senang aja bawa tasnya, karena kita cinta sama dia. Dasarnya cinta. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditingkatkan. Jangan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, itu kelas rendah. Nah, itu yang kedua, ciri cinta kepada Allah. Jadi wahbub ilahaka, cintailah olehmu Tuhanmu, yaitu Allah. Apabila kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Allah, lalu kemudian Allah mencintai kita. Kalau kita sudah dicintai Allah, apapun yang kita inginkan pasti akan dipenuhi. Sebagaimana halnya kita mencintai kekasih kita, maka tentu apapun yang ia minta dari kita pasti akan kita penuhi. Walaupun kita enggak mampu, kita akan bela-belain untuk memenuhi keinginannya, karena kita cinta sama dia. Demikian pula Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, jangankan dunia, sorga Allah kasih untuk hambanya yang telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan perempuan-perempuan dunia, perempuan sorga yang namanya bidadari akan Allah kasih kepada hamba-hamba Allah yang telah mendapatkan kecintaan Allah. Nah itu. Kemudian cabang perbuatan iman yang ke-11. Tadi yang ke-10. Itu kalau kita mampu mengaplikasikannya, itu akan bisa menyempurnakan keimanan kita kepada Allah. Selanjutnya cabang perbuatan iman yang ke-11 adalah khof alima iqabi. Khof itu fi'il amar, artinya takutlah kamu. Dari khofa ya khofu. Khof, takutlah kamu alima iqabi, akan pedihnya azab Allah. Jadi azab Allah itu di akhirat, di neraka sangat pedih, sangat amat pedih, sangat amat menyakitkan, sangat amat keras. Kita nggak bakalan kuat menghadapi azab Allah di neraka. Nggak usah neraka, kita dibakar dengan api dunia aja panas. Itu api dunia jika dibandingkan dengan api neraka nggak seberapa panasnya. Nah, para jamaah, jadi kita harus takut akan pedihnya azab Allah di akhirat. Ya Allah, bagaimana kalau saya keburu mati, sementara dosa saya masih banyak yang belum Engkau ampuni, sementara masih banyak kewajiban-kewajiban yang Engkau perintahkan kepadaku yang belum aku kodoi, yang belum aku tunaikan. Saya keburu mati, bagaimana saya mempertanggungjawabkan dosa-dosa saya di hadapanmu nanti di hari kiamat? Ya Allah, bagaimana saya akan kuat menghadapi azab-Mu di neraka? Timbul rasa takut kepada Allah. Khaf alimai kabih, takutlah kamu akan pedihnya azab Allah di akhirat. Sakit. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 8 Al-Anfal juz 9 ayat 25, Allah menegaskan, wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqab, itu sangat keras siksaannya, keras, kita nggak kuat. Makanya seorang ulama yang bernama Abu Nawas, dalam bait-bait syairnya beliau melantunkan, ilahilas tolil birdau si'ala wala aqwa ala naril jahim pahabali taubatau wafir junubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Hidupku bergelimang dosa. Dosaku sangat banyak, bagaikan buih di lautan, bagaikan pasir di pantai. Dosaku sangat banyak, ibadahku sangat sedikit. Aku sepertinya tidak pantas menjadi penghuni surga Firdaus. Namun aku, ya Allah, enggak kuat dibakar di neraka dengan api neraka. Ya Allah, ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Nah, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah, laksanakan sholat taubat, perbanyak amal soleh untuk membersihkan dosa-dosa kita, supaya kita meninggal dunia dalam keadaan dosa-dosa kita sudah bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cabang perbuatan iman yang ke-11. Kita harus ada rasa takut di hati kita akan pedihnya azab Allah di neraka. Dan yang ke-12 adalah wali rahmatir itu. Kita harus terus tetap berharap akan rahmat Allah. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, tetap kita terus berharap akan rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah lebih kita harapkan daripada kita mengharapkan amal ibadah kita sendiri. Dan ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Maka terus berharap kepada Allah dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan cabang perbuatan iman yang ke-13 adalah wa tawakkalan ya muslim. Hai orang Islam, hendaklah engkau bertawakal kepada Allah, berusaha, berikhtiar sesuai kemampuan kita. Selebihnya kita pasrah kepada Allah, karena kita hanya diperintahkan untuk berusaha, tidak diperintahkan untuk berhasil. Soal hasil atau tidak dari apa yang kita usahakan, kita serahkan sama Allah. Allah lah yang berhak menentukan hasil atau tidaknya dari apa yang kita usahakan. Kita mah hanya berikhtiar, hanya melakukan syariat. Termasuk kita ibadah kepada Allah itu syariat. Soal nanti kita akan dimasukin ke neraka atau ke surga, kita nggak tahu. Yang penting kita ada berusaha sesuai dengan tuntunan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ta'lim kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup ta'lim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma atina bil ilmi nafi'in wal barakati wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyati was salamah was sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah. Barik lana fi kulli ma a'taitana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ajan. Ajan. Pakai yang luar. Allahu Akbar. Allah